Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Malinda Sinta, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 1 Kedung Cino. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah fasilitator saya yaitu Bapak Widodo Taufik dan pengajar praktik yaitu Ibu Qurratul Aini Jamaliyah. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang bertujuan mendukung semua murid di kelas kita. Pada dasarnya, setiap murid itu istimewa, karena setiap murid memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, bakat, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi maupun numerasi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut, agar murid dapat merasa nyaman saat pembelajaran berlangsung, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek yang harus dipahami guru berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, yaitu readiness atau kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Pada tahap kesiapan belajar, pengetahuan murid digali oleh guru dengan menilai pengetahuan awal murid tersebut. Berkaitan dengan minat murid, setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat dapat menjadi salah satu motivasi bagi murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu menggali minat setiap murid. Profil belajar murid terkait dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, melakukan refleksi pembelajaran, berkomunikasi dengan guru kelas sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. 3 strategi dalam pembelajaran diferensiasi meliputi diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu tentang apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum, yang mana dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Sedangkan diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari oleh murid. Berikut ini merupakan koneksi antar materi pada modul 1 dan 2. Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, sedangkan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru bertanggung jawab menuntun murid dalam menggali potensi yang dimiliki sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan. Koneksi modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus dapat memenuhi kebutuhan murid dan menuntun murid untuk merdeka belajar. Oleh karena itu, guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid.
bersikap mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dijadikan guru sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, inovatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global sebagai pembelajar sepanjang hayat. Koneksi modul 2.1 dengan modul 1.4. Agar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik, guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas. Oleh karena itu, guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tercipta budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.1. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.